Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gilang Rizky Maulana dengan NIM 20240103004 dengan jurusan Bisnis Digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Yang materinya itu yang pertama ada use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, di sini kita sudah memasuki ke materinya. Oke, yang pertama di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Lanjut, di sini ada juga tujuan dan komponennya. Tujuan use case diagram yaitu ada menunjukkan fungsi utama sistem dan menjelaskan interaksi antara user dan sistem, mempermudah pemahaman sistem sebelum dibuat. Dan di sini juga ada komponen utamanya. Yang pertama yaitu aktor. Pihak yang menggunakan sistem bisa manusia atau sistem lain. Contoh admin, user, dan kasir. Yang kedua ada use case. Aktivitas atau fitur dalam sistem ditulis dalam bentuk kata kerja. Contohnya yaitu seperti login, pesan minuman, dan bayar. Yang ketiga ada sistem atau sistem boundary. Batas sistem yang dibuat dan digambarkan dengan kotak. Dan yang terakhir ada relasi atau hubungan yang menghubungkan aktor dengan use case atau jenis relasi. Dan jenis relasi ini ada association atau hubungan biasa, ada include atau selalu digunakan, dan ada juga extend atau opsional. Nah, di sini juga ada contoh gambar. Di sini juga ada aktor customer, use case, order makanan, dan bayar. Semua aktivitas dilakukan oleh customer ke sistem. Di sini juga ada sebuah gambar ya. Jadi contoh di sini ada pelanggan ingin mengorderkan makanan dan ada sebuah koki yang akan memasaknya untuk si pelanggan. Dan ada si pelayan untuk menghidangkan sebuah makanan. Setelah makanannya tiba ke si pelanggan memakannya. Setelah makanannya habis pun dia akan membayarnya kepada kasir. Dan kasir itu pun bertanya, dia akan membayar dengan kredit atau cash. Dia membayar dengan uang cash. Jadi contoh gambar di sini mencontohkan sebuah pelanggan ingin memesan atau mengorder makanan kepada restoran atau tempat makan. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram dalam UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau langkah-langkah aktivitas dalam suatu sistem. Tujuan dan komponennya. Tujuan activity diagram yang pertama, menunjukkan alur kerja atau workflow sistem, memahami proses bisnis secara jelas, dan menjelaskan urutan aktivitas. Dan ada juga komponen utamanya. Yang pertama yaitu aktor. Pihak yang menggunakan sistem bisa manusia atau sistem lain. Contohnya yaitu seperti admin, user, dan kasir. Yang kedua ada use case. Aktivitas atau fitur dalam sistem ditulis dalam bentuk kata kerja. Contohnya yaitu login, pesan minuman, bayar. Dan yang ketiga yaitu sistem atau sistem boundary. Batas sistem yang dibuat. Dan di sini juga ada sebuah contoh gambar. Awal proses ini ditandai dengan titik hitam. Sistem mulai dari proses terima order atau menerima pesanan dari pelanggan. Setelah menerima order, di sini proses perjalanan menjadi dua aktivitas yang bisa berjalan bersamaan atau paralel. Yang pertama isi order dan kedua kirim faktur. Isi order ini untuk pengolahan detail pesanan dan kirim faktur ini pengiriman tagihan ke pelanggan. Setelah itu pengisian order atau isi order, terdapat keputusan. Nah, ada dua pilihan nih, ada jenis kilat dan jenis normal. Untuk jenis kilat ini masuk ke pengiriman semalam atau lebih cepat. Sementara untuk jenis normal masuk ke pengiriman biasa. Setelah pengiriman dilakukan, kedua jalur ini akan bergabung kembali. Nah, setelah itu masuk ke proses pembayaran.
Dari sisi lain ini setelah kirim faktur dilanjutkan ke terima pembayaran atau pelanggan membayar pesanan. Setelah itu pengiriman selesai dan pembayaran pun diterima. Kedua proses ini pun tersebut digabung. Dan akhir proses ini masuk ke aktivitas atau tutup order. Dengan orderan selesai. Setelah itu ditutup dengan titik hitam berlingkar nih. Atau final node sebagai tanda proses pun berakhir. Oke, lanjut yang terakhir yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram dalam UML Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi atau komunikasi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Oke, lanjut di sini ada suatu contoh gambar dari sequence diagram yang dikenal dengan sangat mudah dan mudah dipahami. Di sini ada pelanggan, sistem, dan barista. Yang pertama ini ada pesan kopi. Nah, untuk arah panahnya itu menuju ke sistem. Yang kedua, tampilkan menu dan menunjukkan arah ke barista. Yang ketiga yaitu pilih minuman yang mengarahkan panah ke sistem. Yang keempat yaitu proses pesanan yang menunjukkan arah ke barista. Yang kelima ada konfirmasi dan bayar yang menunjukkan arah ke sistem. Yang keenam yaitu siapkan kopi yang berarahkan panah ke barista. Yang ketujuh yaitu sajikan minuman yang arah panahnya sama seperti ke barista. Yang terakhir yaitu terima kopi yang arah panahnya yaitu seharusnya ke pelanggan. Ini mohon maaf, arah panah saya menuju ke sistem. Oke, untuk kesimpulannya yaitu jadi ketiga diagram dalam UML ini digunakan untuk memodelkan sistem, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Di antaranya yang pertama yaitu use case diagram, menjelaskan apa yang bisa dilakukan sistem atau fitur dan interaksi dengan pengguna. Yang kedua yaitu activity diagram, yang menjelaskan bagaimana alur proses dalam sistem berjalan. Yang terakhir yaitu sequence diagram, menjelaskan urutan komunikasi antar bagian sistem berdasarkan waktu. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.